Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo kita persilakan kepada Bapak Ustaz untuk memberikan pembelajaran yang buat kita semua. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ketua Ibu-Ibu Majelis Ta'lim, Ibunda Hajah Nana Mainidar beserta pengurus dan staf-stafnya, juga ibu-ibu yang hadir di Majelis Ta'lim yang penuh berkah ini, yang mungkin tidak disebutkan nama-namanya, tapi sama sekali saya sebagai moderator menghilangkan rasa hormat kepada ibu yang mulia di sini. Bahkan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi dengan ibu pengajian di Majelis Ta'lim komplek ekip dosen yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini adalah semuanya menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi penduduk-penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan muaizahnya, dengan pertolongannya. Kita semuanya diberikan nikmat sehat, iman, Islam. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari banyak agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Tadi sudah dibacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar pengajian kita hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, saya bertanya dulu kepada ibu-ibu, apa kabar semuanya ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ketika saya berjumpa hari ini, rasanya ibu-ibu pada hari ini lebih muda 10 tahun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini bulan Maulid ya Bu, Rabiul Awal ya. Kira-kira kalau saya bahas Maulidun Nabi versi Al-Quran, kira-kira gimana? Boleh tuh, bagus itu. Maulid Nabi tapi versi Al-Quran. Iya itu penting. Saya kira itu ya. Supaya nggak ada kesimpang siuran. Baik, supaya tidak ada perbedaan dan sebagainya. Iya, supaya nggak ada kesimpang
simpang siur. diluruskan Dalam pemahaman. hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dengki dan sebagainya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanallah. Langsung kepada ayatnya, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka di surah ke-33 Al-Ahzab ayat 56. Surat apa berapa? Al-Ahzab 33 ayat 56. 56. Silakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada baginda Nabi, memberikan rahmat ta'zim terbaik kepadanya. Jadi Allah dulu yang berselawat ya Bu. Konteks kalimatnya itu kan Allah dulu. Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Allah saja berselawat. Pertanyaannya, kira-kira selawatnya Allah kepada Nabi pernah dengar nggak Ibu dari ustaz-ustaz, kiai, ajengan, para habib, bagaimana selawatnya Allah kepada Nabi? Pernah dengar? Kalau selawatnya kita gampang tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada Sayyidina boleh. Sayyidina boleh, enggak ada Sayyidina boleh. Semuanya baik. Yang tidak baik yang tidak berselawat. Jadi sekarang selawatnya Allah kepada Nabi gimana? Kan gitu. Apakah pernah Ibu mendengar dari Habib, dari para ustaz, ajengan, guru-guru kita? Belum ya? Selawat. Bukan yang di tahiyat itu ya Ustaz? Pernah dengar tapi lupa ya. Iya betul. Sama dong. Bukan yang dibaca tahiyat itu Ustaz ya, bukan ya? Gini. Saya konteks kalimatnya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai di situ. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Nah, gini. Yusholluna itu kalau enggak dibahas nahwu sarafnya enggak paham. Supaya paham, salawatnya Allah kepada Nabi dibahas nahwu saraf sedikit aja Bu, supaya kita paham. Yusalluna itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang kedudukannya jadi jamak mudzakkar salim. Yusalluna itu berasal dari kata shalla, yusallu tasliyan. Terus apa shalla artinya? Shalla itu artinya sampai. Sesungguhnya Allah sampai kepada Nabi, itu maksudnya. Yang sampai apanya? Yang sampai adalah hidayahnya, kasih sayangnya, ridhonya, ma'unahnya, barokahnya, syafaatnya, itu maksudnya. Sesungguhnya pertolongan Allah sampai kepada Nabi. Jadi salawatnya Allah itu bukan kayak kita, bukan. Itu. Jadi kan singkatnya gini, salawatnya Allah kepada Nabi adalah berupa pertolongan. Aja ya. Iya betul. Paham? Good. Sekarang salawatnya malaikat. Kan tadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kan gitu, bersalawat kepada baginda. Nah, sekarang salawatnya malaikat seperti apa? Gitu. Masih nulis dulu ya, saya terusin dulu. Salawatnya, saya boleh terusin dulu. Ya, silakan Ustaz.
Salawatnya malaikat kepada baginda Nabi itu berupa istighfar. Jadi mohon kepada Allah supaya kanjeng Nabi Muhammad itu diampuni gitu. Sampai di situ paham ya? Pertanyaannya sekarang, kenapa malaikat membaca istighfar kepada Nabi? Ya, ini ada hadis qudsi. Jawabannya ada hadis qudsi. Kalau ibu mau tulis silakan. Hadis qudsi itu kalamnya dari Allah yang menyampaikan Nabi, sama dengan Al-Quran. Tapi nggak sama, serupa nggak sama, gitu. Sama tapi nggak sama. Artinya serupa tapi nggak sama. Jadi kalau Al-Quran ini kan kalamnya dari Allah yang menyampaikan Nabi kan ke umatnya. Hadis qudsi sama. Kalamnya dari Allah yang menyampaikan Nabi, serupa tapi nggak sama. Redaksinya, sanadnya gitu, atau matanya. Matan itu isi. Bagaimana bunyi hadis qudsinya? Ibu mau tulis ya? Dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula, tulis bahasa Arab atau bahasa Indonesia, silakan ya. Yang penting ibu tulis. Laulaka, dua kali itu, laulaka. Sudah? Laulaka, laulaka dua kali ya? Iya, pintar. Terus ma khalaqtul aflak. Ma khalaqtul aflak. Ma, kalau ada papan saya. Ma khalaqtul aflak. Iya, qaf, khalaqtul aflak. Qaf bukan kaf. Khalaqtul aflak. Aflak. Kalau aflak bukan kaf, bukan qaf yang terakhir, tapi kaf. Khalaqtul aflak. Aflaka ya. Tapi khalaqtul itu menciptakan artinya. Jadi qaf itu. Aku menciptakan. Laula kalau Khalaqtul aflak. Ya, sudah, bunda, sudah semua. ya. Sekarang artinya, andaikan aku tidak menciptakan, kekencangannya terlalu cepat. Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, tulisannya dua kali, kan dua kali laulaka itu. Dua kali. Allah bilang dua kali emang dalam hadisnya itu. Tulisannya dua kali ya. Terus maka aku Tidak menciptakan. tidak menciptakan langit dan bumi serta isinya. Masya Allah, luar biasa itu. Gimana artinya? Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, dua kali ya. Diulang ya. Ya, Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka pasti aku tidak menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berarti andaikan nih, kalau Nabi Muhammad enggak ada, surga dan neraka ada enggak? Enggak. Nabi Adam? Enggak ada. Nabi Nuh? Enggak ada semua, Bu. Langit bumi enggak ada. Malaikat? Tahu dari mana? Malaikat ada enggak ya? Tahu dong. Malaikat enggak ada juga, Bu.
Langit dan bumi kalau nggak ada mau di mana malaikat coba? Jadi semuanya nggak ada. Dengan hadis qudsi ini malaikat punya hutang budi. Malaikat saja punya hutang budi loh. Maka malaikat itu berselawat kepada baginda Nabi berupa istighfar. Nah, malaikat itu ada berapa? Coba. Yang wajib diketahui 10 atau 20? 10 yang wajib. Ayo. Padahal banyak. Yang wajib diketahui ada 20 kan? 10. Iya kan? 10. Lupa ya? Yang wajib diketahui 10. Yang wajib diketahui apa? Berapa? 10. Pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Rakib. Rakib, Atid. Selamat datang ibu yang baru. Ya. Terus, nah malaikat yang 10 ini satu malaikat, setiap satu malaikat itu punya anak buah. Geser sih sayang. Contohnya malaikat Jibril, Biar muat. anak buahnya itu Kesini apa kesini? bukan miliaran tapi triliunan, Oh sini. bahkan di atas triliunan. Geser sini. Ya. Jadi ini baru malaikat Jibril. Ini setiap malaikat yang 10 malaikat itu, setiap satu malaikat anak buahnya malaikat juga itu miliaran triliunan bahkan di atas itu. Begitu juga malaikat Mikail, malaikat Israel, Israfil punya anak buah masing-masing. Malaikat 10 ini punya anak buah. Jadi malaikat sendiri itu menghitung jumlah malaikat nggak bisa, Bu. Apalagi jin dan manusia. Nggak bisa. Saking dari banyaknya malaikat. Subhanallah, ini kehebatan Allah itu. Kehebatan Allah. Bahkan ada malaikat yang sekarang ini lagi mendoakan ibu-ibu nih. Yeah. Mendoakan kita nih di luar. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang berangkat keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, likulli qadamin ibadatus sanatin. Tiap satu langkah 1 tahun ibadah dicatat oleh malaikat. Insyaallah. Sampai pulang ini ditunggu oleh malaikat, dan sebelum kita selesai didoakan oleh malaikat di luar itu. Insyaallah. Ya Allah, berikan rahmatmu, ya Allah, berkahmu ya kepada orang yang ngaji begini. Kayak Masya gitu kok Allah. nggak mau ya? Kayak gitu kok Sebenarnya, nggak mau ya? Sampai-sampai orang yang ahli ilmu mengetahui pahala orang yang banyak ilmunya ketika duduk di majlis taklim, dia dalam keadaan sakit itu merangkak jalannya, Bu. Iya. Sampai ke majlis taklim itu merangkak, saking inginnya didoakan oleh malaikat. Pilih mana coba? Ketika mau berangkat ngaji, ada yang ngajak kemuan gratis, tak traktir makanan. Kayak gitu. Pilih susah. ngaji Kayak gitu atau susah temu? ngajaknya ya. Ngaji tak? Ah, betul. Astagfirullah. Betul lah, betul. Nah, ini yang pertama loh. Ajak Terus yang jalan-jalan. kedua, barang siapa yang menuntut ilmu 1 saat belajar, kata Nabi. Ini begini, 1 saat itu bisa 1 jam, 1,5 jam atau setengah jam. Maka apa kata Nabi? Itu sama dengan sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Bahannya itu. Jadi kalau tahu manfaat ibadah ilmu, pasti orang mengejar. Pasti berubah. Nanti aja kemuannya ya, kapan habis ngaji dah? Kan gitu mestinya ya. Apalagi, jadi agungnya orang yang menuntut ilmu. Nanti setelah pulang, ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, Bu, sampai ke rumah masing-masing. Ya Allah, tolong selamatkan ya Allah orang ini dalam menuntut ilmu Engkau ya Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sampai itu masuk ke rumahnya. Sekali kita masuk, ibu masuk ke rumahnya, baru malaikat pergi lagi ke langit. Subhanallah. Subhanallah. Tadi namanya siapa, malaikat siapa? Seluruh malaikat atau malaikat? Jadi 10 malaikat, kan 10 jumlahnya. Setiap satu malaikat itu punya anak buah. Anak buah malaikat itu, misalnya malaikat Jibril tuh, itu miliaran triliunan, bahkan tidak bisa dihitung di atas itu. Setiap malaikat, Israel juga punya anak buah.
Israfil punya anak buah gitu maksudnya. Sehingga saking dirinya malaikat itu sendiri tidak bisa menghitung jumlahnya malaikat, apalagi jin dan manusia tidak bisa menghitungnya. Terus jumlahnya manusia dan jin lebih banyak mana? Banyakkan jin ya. Jin nggak mati. Jin nggak mati. Tahu dari mana? Jin mati. Nggak mati. Kita mah mati. Mati Jin tapi mati. mati. Kayak manusia juga dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. kecuali jin yang melanggar tidak mau disuruh oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam. Nah, jin itu nama aslinya Abdul Aziz. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu jin, artinya Banul Jan. Ban itu artinya anak, Jan itu jin. Beberapa anaknya jin di surga. Jadi bangsa jin dulu ada di surga sebelum Nabi Adam diciptakan. Cuman, nah Abdul Aziz ini jadi pemimpinnya. Anak buahnya itu 300.000 orang. Jadi punya anak buah juga, cuman lebih tinggi malaikat derajatnya dan banyaknya juga. Nah begitu Nabi Adam diciptakan disuruh sujud jin yang Abdul Aziz itu enggak mau. Mau tengok, coba tengok dulu suratnya, surat ke-7 ayat 11 sampai 13. Surat 2 juga ada ya? Sampai 13. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Iya. Sampai 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 13-nya, Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Abdul Aziz yang jin yang bernama Abdul Aziz ini adalah sangat taat kepada Allah. Punya anak buah lagi kan? Namun setelah Nabi diciptakan, dia menjadi sombong. Kepada Allah taat, ke sesama manusia sombong. Dan kalau ada model-model begini, namanya siapa? Iblis. Hah? Gitu aja. Siapa namanya? Iblis ya. Ablasa. Tapi marah nanti kalau dibilang gitu. Balasa iblis itu. Ablasa. Jadi ketaat pada Allah, taat, rajin ke masjid, rajin ke mushola, tapi nggak mau negur sama tetangganya, sama saudaranya. Ada model begini, itu namanya iblis ya. Ana khairum minhu. Anak khairum, Minhu. jadi merasa lebih. Baik. Ustadznya kena juga bu, bukan hanya bapak-bapak ini, bukan. Kata ustadz yang lain, saya lebih ilmunya lebih tinggi daripada ustadz-ustadz yang lain. Iya. Kiainya kena juga, sama aja. Iya. Mau ustadz yang terkenal maupun ustadz yang tidak terkenal, kiai yang kondang atau yang kiai yang tidak kondang, kalau dalam hatinya ngomong berisik itu, wah itu ustadz kiri, kena juga. Kena juga dia. Allah itu mengetahui hati makhluknya. Iya. Bukan manusia aja, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Allah mengetahui itu. Kena juga. Gitu. Nah, yang iblis yang dijuluki oleh Allah, jin yang dijuluki iblis ini nggak mati, Bu. Sampai kiamat itu baru mati. Iya mati. Kalau anaknya iblis mati,
Janji Allah, manusia dan jin kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Cuman umurnya jin itu lebih panjang. Paling dikit itu 200 tahun. 300 tahun gitu. Iya, gitu ya. Oke. Nyawanya siapa tuh? Tetap malaikat Zabaniyah yang sudah ditugaskan oleh Allah, yang menjemput nyawa jin dan manusia itu malaikat Zabaniyah, anak buahnya maksudnya. Malaikat Zabaniyah cuma merintah, kamu di sana Jawa Timur. Israel. Kalau malaikat Zabaniyah nggak punya anak buah, misalnya Jawa Timur, bahkan di Jakarta, bingung gimana ya? Jakarta 7, Jawa Timur 10. Tuh. Jadi malaikat Zabaniyah cuma merintahkan di luar negeri ada 10, di Jawa Barat ada 3, Jawa Timur ada 4. Kompleks dosen IKIP ada berapa? Gimana benar? Iya, kompleks dosen IKIP yang lebih kecil ada berapa? Iya betul. Kan tunggu Itu. giliran. Di komplek ekip dosen ada berapa? Tanya anak buahnya. Kata malaikat Zabaniyah, oh nggak ada, belum. Tahun masih 50 tahun, 100 tahun lagi. Iya, itu malaikat Zabaniyah, jangan. Itu rajin ngaji di komplek itu. 100 tahun lagi dah. Loh, sampai tua malaikat, enggak, muda terus. Ya. Sekarang masih muda, 10 tahun. Lebih muda 10 tahun. Tapi kan ada hamba Allah yang justru dia nggak mau panjang umur. Khawatir terlalu banyak Menyusahkan. bikin dosa. Panjang umur ada 2. Jadi kalau minta panjang umur, jangan umurnya yang panjang. Panjang umur maksudnya barokah, sehat gitu ya Bu ya, ahli ibadah. Mohon pada Allah dalam kalimatnya itu, ya Allah tolong berikan panjang umur yang sehat, yang taat, yang berkah, yang selalu berbuat baik, selalu tersenyum gitu ya Bu ya. Iya kayak ibu pengajian di sini, masya Allah, masya Allah. Iya, lah itu iblis yang dijuluki oleh Allah iblis nggak mati sampai kiamat matinya, baru dicabut oleh Allah. Tapi kalau anaknya iblis, turunnya mati sekalipun. Iya, anak iblis. Iya betul, mati. Nah, yang nanti itu cuman iblis yang dikutuk oleh Allah, satu itu doang. Bosnya. Bosnya itu bosnya. Iya, kalau anaknya iblis itu sebetulnya bukan makhluk. Saya jelaskan, iblis itu sebetulnya bukan makhluk, sama dengan setan. Sifat jadi. Sifat, betul. Yang makhluk itu adalah manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, itu makhluk. Nah, iblis dan setan ini ada di mana? Coba dibaca surat An-Nas dulu. Nanti terusin. Break dulu yang tadi ya. Minal jinnati wan. Sering dibaca oleh anak cucu kita kan? Surat An-Nas terakhir itu. Fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin Kulbu nas. sama Ataina ya. Alladzi waswisu fi sudurin. Silakan Bunda. Surat An-Nas. Yang ayat Iya, boleh. Baca semuanya biar enak. Kul. ayat artinya apa? Artinya Oh, betul. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Siapa Bu? Allah. Allah. Terus Raja manusia, siapa? Allah. Terus Sembahan manusia, sembahan manusia siapa? Allah. Berarti secara tidak langsung aku berlindung kepada Allah. Allah. Berlindung kepada Allah bagaimana itu? Terusin. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Sembunyi di mana setan itu, Bu? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Di dada kan? Di dada sembunyinya, bukan di kuburan. Ayo. Ya. Setan sembunyi di mana? Kata Allah.
dalam dada. Di dada. Kenapa cari ke kuburan? Terusin. Dari golongan jin dan manusia. Nah, setan itu berada di dalam tubuh manusia dan Jin. waspadalah. Waspadalah. Kita manusia bukan? Tahun 2010 itu yang cari jin dan penghuni apa? Pemburu hantu ya? Pemburu hantu. Pemburu hantu. Itu rumah-rumah yang angker kan? Dimasukin ke botol itu kan? Nah, katanya setan ada di situ. Nggak cocok sama ayat ini. Setannya di dada kok. Mau ke kuburan, ke rumah-rumah angker, nggak ada di situ. Di situ tuh jin, Bu. Bukan setan gitu maksudnya. Yang ada di kuburan, di rumah-rumah yang lama nggak ditinggali itu jin, bukan setan. Setan itu sifat. Nah, sifat setan yang bernama setan dan iblis itu sifat, bukan makhluk. Setan dan iblis, dua nama ini sifat, bukan makhluk. Iblis dan setan ini berada di dalam tubuh manusia dan jin. Gitu. Makanya jinnya ada yang jahat juga ada yang baik ya. Nah, jadi gimana Pak? Buktinya apa? Ada yang membunuh, merampok, korupsi, curang dalam timbangan, berarti dibisikin sama Setan. gitu. Tapi ada yang baik juga seperti ibu-ibu sekarang ini. Itu jin, setan udah nggak mampu. Yang mampu adalah nafsu yang baik. Itu bukan setan. Silakan lihat di 12 ayat 53. Yusuf surat Yusuf 12 ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oh, itu kan? Ya kan? Aku tidak membebaskan diriku dari berbuat jahat. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada jalan yang sesat, yang tidak baik. Itu nafsu. Nah, nafsu yang jahat ini sama dengan setan tadi. Kecuali nafsu yang dirahmati, berarti ada yang baik kan dirahmati. Nafsu itu ada dua berarti, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau sekarang ini yang bicara nafsu yang baik ini, mutmainnah. Makanya setan, jin itu tidak akan mampu kepada orang yang selalu ingat kepada Allah. Itu caranya. Jadi kalau ibu sering zikir kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baca la ilaha illallah, selawat. Bangsa jin ini yang kerasukan setan, bukan jin yang muslim, bukan. Jin yang kerasukan setan itu kan selalu menggoda manusia itu. Dan itu tidak akan berhenti sampai kiamat, Bu. Tapi manusia yang selalu ingat kepada Allah, ketika dia didekati oleh bangsa jin yang berupa setan tadi, maka jin itu kepanasan dan kebakar. Maka dia tidak mampu. Kenapa? Yang orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Maka Allah berfirman surat ke-2 ayat 152. Allah akan datang katanya. Surat kedua ayat 152. Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Fadhkuruni, zikirlah kalian kepadaku. Artinya ingat kepada Allah, zikir la ilaha illallah, subhanallah, baca selawat, baca macam-macam ya Bu. Di silent aja. Nah, ketika ada seorang hamba ini selalu ingat kepada Allah,
adzkurukum, Allah janji di situ. Aku akan datang untuk menolongmu. Aku akan datang untuk menyayangimu. Aku akan datang untuk melindungimu. Silent aja dengan dimatiin silent. Ya kan? Nah, terus setelah itu Allah mengirim malaikatnya, Bu. Malaikat itu melindungi orang yang selalu berzikir. Bukan hanya orang yang menuntut ilmu, tapi orang yang selalu berzikir, baca Quran dilindungi oleh Allah. Allah mengirim malaikatnya. Itu juga ada dalam hadisnya, Bu. Ibu mau di pesawat, mau di mobil, mau di kereta, ketika ibu berzikir, Allah kirimkan malaikat di situ. Makanya bangsa jin nggak mampu. Gitu. Break sampai di sini dulu ya. Jadi kemana-mana ngomongnya sini. Maulid Nabi ya. Kembali Maulid Nabi ya. Kembali ke surat 33 tadi ya. Coba lihat dulu. Bukan lagi Bu ya. Buka semuanya. Maaf ini ngelantur saya Bu. Surat 333 ya Bu. Surat 33 ayat 56. Saya baca lagi ya Bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Jadi selawatnya Allah apa tadi katanya? Pertolongan. Sampai. Apanya yang sampai? Pertolongan. Pertolongannya, hidayahnya, maunahnya, pokoknya yang baik-baik. Hidayahnya. Terus selawatnya malaikat kepada Nabi berupa istighfar. Subhanallah. Miliaran triliun malaikat beristighfar, bukan tiap malam, tiap hari, tapi tiap detik istighfar kepada baginda Nabi sampai sekarang. Loh itu di bawahnya kan manusia benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu manusia benar. Berselawatlah kepada itu fil amar, perintah itu. Berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memberikan rahmat takdim terbaik kepadanya. Ya kan? Baca selawat. Baca selawat ya. Mau dilakukan atau baca selawat biasa? Baca selawat kepada baginda sekalipun sebentar ya Bu. Membuktikan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi. Sekalipun ada lagunya tetap berpahala. Jangan khawatir. Mau dibaca ingin pujian tetap berpahala, itu beda selawat. Tapi kalau baca Quran ingin pujian dosa. Baca zikir yang lain selain dari selawat dosa. Kalau ingin pujian, baca selawat ingin pujian manusia tetap berpahala. Dalam keadaan ria pun berpahala. Iya, itu beda selawat itu tersendiri. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat apa? Yang pendek-pendek. Badriyah. Selawat Jibril ya. Badriyah. Ada Badar. Badriyah apa Nariyah? Ustaz. Tafadhal Ustaz. Yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toha artinya apa? Toha artinya Nabi Muhammad. Yasin artinya Ada butoha. Nabi Muhammad. Toha. Jadi artinya Toha itu Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Yasin Nabi Muhammad.
Salatullah salamullah, berikan rahmat ta'zim dan keselamatan ala toha, atas Nabi kita Muhammad gitu maksudnya. Salatullah salamullah, berikan rahmat ta'zim dan keselamatan ala Yasin, kepada baginda Nabi Muhammad Habibillah, kekasih Allah. Jadi gitu artinya. Ya. Subhanallah, Habib Lutfi di Pekalongan sekarang bulan Maulid ini mengijazahkan. Habib Lutfi itu ketua Toreko seluruh dunia. Seluruh dunia, Bu, nggak main-main. Artinya beliau adalah kekasih Allah, benar-benar menjadi wali, ya. Habib Lutfi di Pekalongan. Dan ini beliau mengijazahkan selama bulan Maulid ini disuruh membaca sholawat Jibril yang dibaca barusan. Salatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16.000 kali. Kalau sampai 16.000 kali, tiap sekali duduk beliau bilang itu segala kebutuhannya dikabulkan oleh Allah. Beliau bilang begitu, mengijazahkan kepada santrinya semua, baik di dunia, di Indonesia maupun di luar negeri. Habib Lutfi 16.000 paling 3 jam lah. Ya, 3 jam. Kalau ibu ngobrol berapa jam ya? Sama ya? 1 jam. 10 menit 1 jam. Kalau bareng-bareng 16.000 sallallahu alaihi wasallam itu sambil nonton TV nggak apa-apa. Apa pakai tasbih digital yang Bunda kasih kemarin? Sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti itu. Ya. Kalau di rumah kencengin nggak apa-apa di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di pasar jangan dikencengin, hati aja. Ya. Siapa banyak selawat? Iya, itu kan sampai di sini. Jadi perintah membaca selawat dari Allah, ya, itu Maulid Nabi yang sebenarnya. Jadi Maulidun Nabi. Sebenarnya Maulid Nabi itu fungsinya apa sih gitu? Satu, cinta, mahabbah. Jadi Maulid Nabi itu satu adalah membaca selawat. Kenapa baca selawat? Karena cinta. Satu, ya. Dua, Maulid Nabi itu melahirkan surat ketiga ayat 31. Itu Maulid Nabi yang kedua. Melahirkan akhlak yang mulia. Surat ketiga ayat 31. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kul in kuntum tuhibbun. Kul in kuntum. Ini yang kedua, ya, Bu, ya. Melahirkan akhlak yang mulia, Maulid Nabi itu. Kan ada, Ibu, mungkin di beberapa habib di tempat-tempat majlis akbar, kan, takbir akbar itu Maulid Nabi itu kan dihadiri oleh para habaib, para kiai, para ajengan. Itu bagus. Nah, kalau seperti ini meneruskan yang di takbir akbar itu sekarang ini, itu kan supaya cinta sama Islam, ya kan? Untuk bisa paham seperti sekarang ini. Kalau yang di Maulid Akbar itu Isra Mi'raj, Maulid Akbar, untuk bisa paham belum nyampe, hanya rasa cinta saja. Coba ibu-ibu kalau yang datang dari pengajian Akbar kan banyak tuh, ribuan, mungkin jutaan orang. Setelah pulang bertanya, apa kata tadi Habib? Paling kita bingung kan jawabannya. Paling yang diingat lucunya kan. Oh iya, Ustaz itu lucu. Gitu. Isinya nggak ada, betul nggak? Jadi supaya paham seperti sekarang ini, baru paham agama. Jadi tapi bukan berarti nggak bagus, mereka bagus yang syiar, itu takbir akbar, itu syiar, rasa cinta itu aja.
Jadi kalau cinta kepada baginda Nabi pasti cinta pada Allah, pasti cinta kepada ayah ibu, cinta kepada sesama, itu kan akhlak. Gitu. Tapi kalau ditanya paham nggak, bingung, karena banyak orang, terlalu banyak. Nah supaya paham seperti sekarang ini kajian bukan ceramah, ini. Beda kan? Beda. Tapi semuanya baik ya. Jangan bilang kita ini lebih baik, jangan. Nanti kena hasutan Iblis surat ke-7 ayat berapa tadi? 11 sampai 13. Oh ini lebih baik, jangan. Kena hasutan Iblis. Jadi bahkan kalau bisa mereka lebih baik daripada kita, gitu. Ya, baik. Nah, apa tadi ya? Surah ketiga ya, surah ketiga ayat 31. Akhlak yang mulia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah hai Muhammad fil amr, di situ. Suruh Nabi disuruh menyampaikan kepada baginda, kepada umatnya maksudnya itu. In kuntum tuhibbun Allah, wahai umatku, 14 abad yang lalu. Ya. Seakan-akan bilang kepada umatnya baginda Nabi, wahai umatku, jika kalian ingin dicintai ya bu, karena mabni majul, taknya itu harokatnya dhamma, bukan mencintai. Jika kalian semua ingin dicintai oleh Allah, gitu maksudnya, fattabi'uni, ikutin aku, ikutin Nabi maksudnya. Pertanyaannya, umatnya mengikuti apa dari sosok tubuh yang suci itu, dari sosok tubuh yang sangat mulia itu, gitu maksudnya. Akhlaknya gitu. Kalau kalian ikutin aku, yuhibbukum Allah, kalian pasti dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian pasti diampuni semua dosa-dosanya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih ya. Akhlaknya, surat ke-86 ayat 4. Akhlaknya. Akhlak yang bagaimana kan? Akhlak itu terbagi menjadi 3. Ini dulu 68 dulu. 68 ayat ke-4. 68 ayat 4. 68 ayat ke-4. Oh, asyur. Al-Qalam. Oh iya. Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ayatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad, kami mukhatabah itu. Sangat dekat sekali Allah kepada baginda Nabi. Mukhatabah itu berhadapan. Seperti ibu berhadapan dengan ibu-ibu. Mukhatabah ini Langsung. sangat dekat. Iya, sangat dekat sekali. Sesungguhnya engkau Muhammad, mukhatabah itu langsung. Kalau ini bilang ini HP-nya kan, saya ke kamar mandi. HP-nya siapa? Oh, HP-nya Pak Amin. Nya, berarti nya itu nggak ada. Masih jauh kan? Tapi kalau orangnya ada, ini HP-nya saya. Oh, HP-nya Pak. Kaf di situ langsung mukhatabah. Sesungguhnya engkau Muhammad sangat dekat sekali. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nah, Nabi Muhammad yang bilang mempunyai akhlak agung itu Allah. Allah memuji Nabi Muhammad. Nggak tanggung-tanggung itu. Coba, akhlak itu dibagi menjadi 3. 1. Akhlakul karim. Ialah akhlak yang mulia. Karimah itu mulia. Contohnya, disakitin 1 kali, dia membalas kebaikan 1 kali.
Disakitin 2 kali, dia membalas kebaikan 2 kali. Sampai 3 kali dia disakitin, tapi dia membalas kebaikan, tetap membalas kebaikan. Yang ketiga itu, ini contoh akhlakul karimah. Terus yang keempat disakitin lagi, baru membalas 1 kali perbuatan yang tidak baik itu. Ini contoh akhlak yang mulia. Sekarang akhlak yang kedua, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Disakitin 1 kali, itu sampai 6 kali loh. Sekali dibalas dengan kebaikan, 2 kali dibalas dengan kebaikan, 3 kali dengan kebaikan, 4 kali disakitin dibalas dengan kebaikan, 5 kebaikan lagi, 6 kebaikan. Disakitin yang ke-6 kali tetap membalas dengan kebaikan. Baru ke yang 7 kali dia baru membalas perbuatan yang tidak baik itu. Ini contoh akhlak yang terpuji. Sudah? Sabun. Ya, bagus. Nah ini mau dijelaskan. Terus yang ketiga, sudah kan? Yang ketiga akhlakul azim, akhlak yang agung. Akhlakul azim, akhlak yang agung. Level tinggi. Nah, anak yang agung ini yang ketiga ini disakitin bukan hanya 6 kali, tapi puluhan, ratusan kali, ribuan kali disakitin, tetap dia membalas dengan ribuan kebaikan. Itu anak yang agung. Apalagi orang berbuat baik kepadanya, itu lebih banyak lagi. Siapakah itu? Adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nih, ngomong-ngomong, kira-kira kita punya ahlak keberapa ya Bu? Udah masing-masing aja Pak Ustaz. Rahasia itu Bu. Sadar aja masing-masing. Sadar. Kira-kira nih Bu, kita lagi jalan nih, tiba-tiba diludahin sama orang, marah nggak kita? Tergantung akhlaknya. Yang ini belum ada di IKIP. Dikit mah nggak ada. Ini belum ada di IKIP. Belum ada. Sabar. Pintar udah. Udah bisa begitu. Tanya-tanya. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Soalnya kalau inna wa ma'asadirin Allah yang membalas. Iya, pintar itu. Jadi ini, terutama di rumah tangga dulu Bu ya. Enggak keluar kan? Itu yang paling penting apa enggak penting? Penting. Paling penting. Intinya itu. Tetangga. Tetangga nomor 2. Nomor 2, yang dalam dulu. Di rumah tangga dulu, sehingga Nabi bilang baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa Baginda bilang seperti, padahal rumahnya itu 3 kali 5 meter loh. Nangis kita loh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua para sahabat itu menangis kalau melihat kondisi Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang ditiru kan? Cuma 3 kali 5 meter. 3 kali 5 berapa? 15. 15 meter. Kontrakan lah.
Iya kayak Enggak kan masih mending loh. Daripada satu meter. ada kamar mandi tuh. Kalau satu kali dua udah nggak ada. Ya. Lah itu Rasulullah. Ya, kalau beliau bangun tersenyum, gitu. Rasulullah. Pernah Sayyidina Anas bin Malik ini menjadi pembantu Rasulullah dan dia tidak diajak, tapi menawarkan diri. Ya Rasulullah, bolehkah aku membantumu dalam kehidupan sehari? Silakan. Dan selama 40 tahun tak tanggung-tanggung. Itu tidak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Aku dimarahin. tidak pernah Rasulullah ngomel sedikit pun atau alisnya berenggut gitu kan kayak orang marah, tidak pernah. Beliau itu Rasulullah periang, sabar dan ceria. Bahkan Anas bin Malik bilang, kalau saya tidak ketemu sehari saja, saya rindu seperti bertahun-tahun tidak ketemu. Padahal di dalam rumahnya itu makanya gitu kan. Isinya sama, berebut cinta kepada baginda. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, isinya tidak akan meninggalkan Rasulullah sama. Semua itu berebut cinta kepada baginda. Saking dari tinggi akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar. Pernah suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada kiriman dari Raja Persia kan, sarung bantal, maksudnya bantal, kasur, ya enggak ampun. Rasulullah waktu itu berdakwah dengan sahabatnya. Diam-diam Ibunda Aisyah naruh kasur itu menjadi supaya empuk kan tidurnya. Begitu pulang dilihat oleh Rasulullah, Aisyah, ini pemberian dari mana? Dari Raja Persia ya Rasulullah. Kasih saja ya. Tapi bilangnya lembut gitu. Kasih aja ke orang, enggak. Itu Rasulullah. Kalau lebih bagus kan gitu, lembut gitu. Alangkah baiknya kasur ini dikasih orang yang belum tidur enak ya. Saya kalau tidur di kasur empuk seperti ini, lalu bagaimana aku tidur nyenyak nanti tidak bangun, tidak akan menemukan Tuhanku yang aku cintai di tengah malam. Sampai begitu. Kira-kira Bapak pernah nggak? Minta lebih empuk ya. Kita yang lebih sama dengan saya. Sampai ceritanya ikan pelepah kurma itu yang ditangisi oleh para sahabat. Bukan kasur, pelepah kurma. Rasulullah itu, ya Allah, kalau yang itu sih, kata saya menangis, menahan. Tapi jadi ketika bangun ada bekasnya di sini. Rasulullah itu. Itulah pemimpin seluruh alam, bukan hanya dunia, seluruh alam baginda itu. Makanya sesungguhnya Allah sampai pertolongan kepada baginda Nabi, ya kan? Sebelum Nabi lahir ke dunia, bukan hanya di dunia, sebelum lahir ke dunia itu sudah sampai pertolongan Allah kepada baginda Nabi. Contohnya apa? Contohnya Nabi Adam setelah makan buah hul di surga kan diusir oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, Ibunda Hawa ke dunia juga. Konon kabarnya Nabi Adam di India, terus Ibunda Hawa di Mekah, Jabal Rahmah. Itu membaca istighfar kepada Allah, doanya istighfar Nabi Adam, tahu nggak? Betul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 40 tahun itu puasa, tidak makan, tidak minum. Di puasanya yang paling lama adalah Nabi Adam. Minta ampun kepada Allah 40, enggak diampuni oleh Allah. Setelah itu kena enggak diampuni, ingat, oh ya kenapa Allah enggak ampuni saya? Mungkin perlu diingat apa ya, saking besar. Baru berbuat satu kesalahan, makan buah budi itu di surga. Terus setelah itu diingat-ingat oleh Nabi Adam. Oh iya ya, di surga waktu saya menikah, ya kan, bergumam Nabi Adam itu dengan Hawa,
saya ditanya oleh Jibril, mas kawinnya apa? Lalu saya berkeliling di surga itu, terus lama-lama terus mencari mas kawin maksudnya. Keindahan-keindahan kan banyak di surga, tapi nggak ada yang cocok. Terus di pintu surga yang paling tinggi, ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, ini mas kawinku. Mas kawinnya itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam meyakini nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang mulia, lebih mulia dari aku. Makanya Nabi Adam karena tidak diampuni 40 tahun istighfarnya, maka bertawassul kepada baginda, ya Allah, hamba bertawassul kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Baru Allah mengampuni Nabi Adam. Luar biasa. Bahkan seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, sampai ke Nabi Isa, itu ingin menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, ini kalau terusin banyak sekali. Mungkin sampai di sini ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti menjadi ilmu manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan. Boleh bertanya sesuai dengan judul atau di luar judul. Masih ada waktu ya? Kalau untuk memiliki akhlak itu mungkin kita kalau untuk di level 2 bisa ya Ustaz? Tergantung orangnya, kekuatan iman. Jadi yang menjadi kita mempunyai power gitu kan. Yang jelas kalau memiliki anak yang agung nggak mungkin ya, karena hanya baginda Nabi Muhammad yang sempurna. Level tinggi itu. Terus ahlakul karimah yang pertama, yang paling rendah itu ahlakul karimah, yang kedua ahlak yang terpuji. Ahlakul karimah itu sudah bagus, sudah bagus. Coba di surat kelima ayat 45 ini ahlak. Al-Maidah ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, Iya. mata dengan mata, Mata dengan mata, hidung dengan hidung, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, telinga dengan telinga. gigi dengan gigi, Iya, terus. dan luka-luka pun ada kisosnya. Nah, mohon maaf Bunda, mohon maaf. Maksudnya Allah apa ini? Gitu kan? Kisos. Jadi ketika diterangkan dalam kitab Taurat, nyawa dibelah dengan nyawa. Maksudnya kalau engkau dibunuh juga, itu maksudnya. Kalau kupingmu disakiti, kupingnya dia juga sakiti. Cubit balas cubit gitu. Cubit juga gitu, ya kan? Kan akhlak ini. Akhlak iya.
Berarti boleh nggak orang meludahi kita diludahi? Boleh. Boleh kan ayat itu. Kalau penjelasan akhlak yang 3 itu kan dari Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Mengambil dari Al-Quran, tapi kan bukan Al-Quran itu. Imam Ghazali yang bilang di bawah Al-Quran, di bawah hadis kan. Dan jadi menurut Al-Quran, orang yang membunuh suruh bunuh juga kok. Orang yang nyakitin suruh nyakitin juga kan gitu Bu. Boleh nggak? Allah yang nyuruh boleh, kan tidak berdosa. Jadi jangan khawatir, ibu jangan khawatir. Kalau mau balas. kita mau balas pun gitu. Balas juga. Nah kalau kita mengikuti sabar, banyak preman-preman berlayar nanti, gitu nggak? Cuman ada cumannya di sini. Ada ujungnya. Nah, belum diselesai. Silakan Bunda, silakan. Ya. Dan luka-luka pun tadi ada kisosnya, balasan yang sama. Balasan yang Ya. sama. Nah, kalimat berikutnya, barang siapa melepaskan hak kisosnya, Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maaf. Apa artinya Bunda? Artinya adalah memaafkan. Kalau kamu dicubit kupingnya, sabar nggak dicubit, itu maafkan. Kalau kamu dikentutin, sabar itu. Kalau kamu dicubit pahanya, sabar, itu maksudnya kan? Nah, kalau orang yang tidak membalas begini, apa kata Allah terusin? maka itu menjadi penebus dosa baginya. Subhanallah, penebus dosa. Gini aja lah, mungkin yang dimaksud ayat ini secara bijaksana, kalau saya menerangkan secara bijaksana, yang tidak menyakiti tubuh gitu. Misalnya disinggung, kan nggak nyakitin tubuh itu, ya kan? Tapi ada pepatah mengatakan gini ya Bu, Difitnah. waqad yurjal jalhu syai'i burun. Ini kok syair dari orang Arab yang terkenal, Syauqi namanya, dari Baghdad dia, dan terkenal. Waqad yurjal jalhu syai'i burun, wa ma burun lima barahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh, kata dia. Tapi kalau lesan lukai hati, kemana obat akan dicari? Pilih mana Bu? Dicubit atau dikatain? Nah, cubit aja ya. Boleh cubit aja. Enggak dua-duanya. Katanya sakit. Tergantung. Ini nggak membalas tapi sedih. Tapi nggak Mendingan ikhlas. balas. Tapi nggak ikhlas, gak suka. Berarti nggak ikhlas. Iya, baca istighfar aja. Ikhlas. Niru Nabi Musa sambil kusuk-kusuk. Nabi Musa sering begini kalau baca. Sehingga reda hatinya ya Bu ya. Terus yang paling sakit ketika disakiti oleh siapa Ibu? Suami. Ini jawaban yang betul-betul benar gitu. Betul benar gitu. Ya Bu, kita jalan nih. Permisi Mas gitu kan. Permisi Pak. Terus dia nggak bisa ngediem aja kan. Sakit tapi nggak terlalu. Tapi ketika suaminya tidak nyapa, kan? Tidak kasih duit sama istrinya kan, udah gitu nggak pulang-pulang, sakit nggak istrinya? Apanya yang sakit? Di mana hatinya? Sakitnya di sini. Kalau dicari nggak ada. Anak sekarang Bu ya, anak. Sekarang enggak. Nih, ketika anak-anak tetangga disuruh sholat, disuruh ngaji sama kita, dia mana ngomongnya nggak baik, sakitnya? Sakit. Tapi nggak terlalu sakit. Itu anak sendiri. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, silakan. Tapi kalau anak kita sendiri Bu, disuruh sholat, entar rumah. Terus kadang-kadang dia yang marah malah, main HP, main TV, nonton TV, main HP, malah macam-macam ngomongnya. Galakkan dia. Kira-kira sakit nggak? Sakit banget itu. Sakit. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ibu lebih sakit ke anak sendiri daripada anak tetangga? Dari kecil dia
Kalian nikah urus, melahirkan, Yang ada hubungan juga kali. mengandung, melahirkan kan. Iya. Jawabannya cuma satu. Karena cinta. Iya sih, iya. Semakin cinta semakin sakit. Iya betul. Jadi kecewa, Rama itu nyanyiannya. Kecewa jadinya. Ya kan? Apa Karena itu? kecewa anak orang. Lagunya gimana? Lanjut, gimana ya? Ini saya suka film Romai Rama, nyanyian Rama itu. Terus terang. Apa lagu yang mau? Dakwah soalnya. Dakwah. Makanya jangan pencinta. Kan gitu ya, Bro. Tahu belum? Cintanya saja. Makanya kalau berduka sedukanya saja. Jadi wajar. Siasada. Ya, tidak berlebihan. Sehingga kalau berpisah kata Romai Rama nggak terlalu sakit, nggak terlalu merana gitu. Cinta, gara-gara cinta. Semakin cinta semakin sakit. Berarti ada cinta yang tidak sakit, Bro, dan tidak pernah menyakiti. Apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang abadi, Bro. Cinta itu adalah anugerah. Jangan mempermainkan cinta, kata Ali Syair. Jangan, karena cinta itu adalah anugerah dari Allah. Kalau salah menempatkan cinta, maka siap-siap dia menjadi merana selamanya. Budak cinta. Budak cinta. Bucin. 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 Jadi lagu beban asmara jadinya. Baik. Ada lagi? Iya. Belum kholas Ustaz. Sampai ya? Belum kholas kan ayatnya. Oh, belum walas. Sudah walas? Belum. Oh, Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Nah, itu. Jadi orang yang tidak mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran itu orang zalim. Ya jelas itu. Harus kita ikuti Al-Quran. Pernah suatu ketika, ini bicara ahlak lagi ya. Jadi kalau kata Imam Ghazali, ahlak itu ada 3 tadi ya. Ahlak apa satu? Karimah. Karimah 3, 2. Udah. Ahlak yang terpuji. Yang ketiga, ahlakul azim. Nah, ibu si ini introspeksi. Saya ini berada di ahlak yang keberapa ya gitu. Nanti yang menjawabnya. Ya, kalau di pelajaran sih kan tujuan pendidikan nasional satu diantaranya kan memiliki akhlakul karimah. Budi pekerti. Ahlakul karim penting sekali. Sekarang pelajaran budi pekertinya nggak ada, dihapus. Iya. Kalau dulu ada ya. Ahlakul karimah. Pernah suatu ketika, ini menurut Imam Ghazali, tapi menurut Ibunda Aisyah lagi. Ditanya oleh sahabat Ibunda Aisyah itu, wahai istri Rasulullah, panggilan kehormatan, wahai istri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah kalau ada di rumahnya? Maka beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Itu menurut Ibnu Al-Quran Aisyah. berjalan ya. Berjalan. Makanya di sini ketika mau kemana saja Al-Quran tetap ada dalam hati kita. Ibu pernah melihat di YouTube orang yang tidak bisa baca Quran, dia sampai nangis saking cintanya sama Al-Quran, habis duduk dia hanya pegang Al-Quran begini, mau baca nggak bisa. Ada nggak? Belum pernah nonton. Kalau nggak, dulu ada seorang kiai yang cerita seperti itu. Tiba-tiba tak lama kemudian dia lanjut usia, dia meninggal. Setelah itu dia ditanya oleh malaikat marbuka terus, nabi terus, dia jawabannya apa? Saya cinta Quran. Waman nabiyuka, saya cinta Quran. Wama kiblatuka, saya cinta Quran. Dia lapor, malaikat bingung. Ini kok jawabannya sama ya? Pertanyaan beda, samanya cinta Quran. Kata Allah,
silakan dia masukkan ke dalam surga yang paling tinggi di sana. Masya Allah. Padahal di dunia itu nggak baca Quran dan cinta, habis wudhu dia kena menangis meratapi dirinya, kenapa waktu muda saya tidak belajar Quran. Dia mencium Al-Quran tiap hari itu, Bu. Tapi jangan ditiru begitu. Gak dibaca. Cium Ini aja. kan terus Sengaja. kata Pak Ustadz dijium. Kan kata Pak Ustadz cium aja. Maksudnya dibaca gitu ya. Ya Pak Ustadz. Bahkan dalam hadis, orang yang sering membaca Quran tiap hari, nanti orang yang sering baca Quran itu nanti setelah kiamat, Bu, dia diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarganya 10 orang. Misalnya istri baca Quran, suaminya jauh dari suaminya masuk neraka 1, anaknya, cucunya, menantunya, enggongnya sampai 10. Tapi jangan bilang, oh ada suami saya baca Quran sering, saya nggak usah dah. Jangan begitu. Atau suaminya ngomong, istri saya sering baca Quran, saya nggak usah deh. Ada istri saya kok. Jangan. Kalau diniatkan begitu, gua itu langsung masuk neraka nanti. Yang masuk bisa ditolong itu yang nggak diniatkan itu loh. Nggak usah mengharapkan. Nggak mengharapkan. Tetap membaca Al-Quran. Terakhir Ustaz, siap. tahun 2007 alhamdulillah saya bisa berangkat menaikkan ibadah haji. Amin, alhamdulillah. Dari sekian doa yang berulang-ulang gitu diulang, saya Iya. minta sholat saya diperbaiki dan bisa baca Al-Quran. Karena pada saat itu baca Al-Qurannya wah rusak lah gitu ya. Sekedar baca Yasin, surat Ar-Rahman karena memang sering biasa di ini. Tapi kalau dikasih Quran, buka halaman berapa, halamannya aja saya nggak tahu itu halaman 5, halaman berapa nggak tahu. Karena kan tulisan Arab ya. Nah itu beban betul buat saya. Karena saya guru, pada waktu saya ngelihat anak-anak disuruh kalau pagi itu kan ada tadarusan. Tadarusan, terus suruh baca Al-Mansurat segala macam. Sedangkan kita sendiri tidak gitu. Itu jadi menguatkan saya tahun 2007 itu doa saya yang paling. Memang berproses. Ya pada akhirnya hadir adik saya Bu Haja Nana, beliau yang ngajar saya ngaji dari alif Amin, amin. ya terus sampai tahsin gitu sampai ya sekarang nggak malu lah gitu kalau misalnya surat ini halaman segini udah tahu, oh ini halaman 200 sekian ya. Dulu nggak tahu tulisan Arab, nggak tahu saya. Allah. Di prosesnya 2007 sekarang udah waktu itu tetap buat tahun berapa 2015 baru intens 2015. saya belajar. Subhanallah, Itu seperti subhanallah. itu. Nah, selain itu Bunda, boleh saya tambahin ya. Tahun 84. Iya, tahun 84 saya pernah baca artikel, saya masih SMP ya. Tapi saya menemukan setelah saya di tingkat PGA di pesantren dulu, saya baca artikel itu ada di Amerika Serikat itu, kebetulan guru saya itu hafal beberapa kitab di PGI Probolinggo Jawa Timur. Kitab Alfiah Ibnu Malik itu 1000 bait bolak-balik hafal. Dan saya sering dipanggil oleh beliau, oleh Dr. Andes Joani Solis, istrinya anaknya dekat sama saya. Dari suruh angkat apa gitu kan, suruh beli kue, suruh beli apa kalau ada tamu. Saya diangkat keluarganya. Alhamdulillah. Saya waktu dulu baca buku beliau kan komus gitu kan, satu masjid ini Masya Allah Amari itu buku semua Bu. Memang saya disuruh baca oleh beliau, baca biar otakmu itu tambah ilmu ya. Beliau sangat lembut sekali. Terus saya baca buku itu tahun 84 di Amerika itu ada penelitian tentang Al-Quran. Sampai sekarang saya masih ingat. Itu non muslim, orang kafir. Kehebatan Al-Quran sehingga dia masuk Islam. Bahwasanya orang yang sering baca Quran, kata dia itu dokter, maka dia yang sering baca Quran itu ada di otaknya ini diberikan kemampuan untuk kecerdasan 80%. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menghilangkan penyakit, semua penyakit
70%. Kalau sering baca Quran, penyakit yang dokter angkat tangan itu baca Quran sembuh. Bukan 70%, 90% di atas dalam Al-Quran itu. Ini banyak sekali itu penelitian Al-Quran. Nah, kalau dibaca masalah rezeki ini harta, dibaca sekali duduk tapi sampai 5 juz. 5 juz tuh. Maka tapi rutin ya, rutin sampai berapa hari, 1 bulan, 2 bulan. Sekali duduk 5 juz, maka dia didatangkan oleh Allah dari segala macam arah rezeki dari mana-mana. Sebelum berangkat kerja duduk 5 juz. Terus setelah itu saya kan pulangnya ke Habib, pesantren saya di Habib. Saya dipanggil Dr. Andas Juani Soleh kalau sekolah di PGI itu. Habis itu kan pulang sore itu dipanggil Habib. Saya di pesantren sering dipanggil juga oleh beliau. Jadi saya jarang di pesantren. Begitu pesantren saya dipanggil beliau ikut ceramah kemana-mana. Saya di mobilnya, saya sering mijat kakinya gitu dulu. Sering mijat sampai mana. Nah, pantas ya kan. Habib ini zikir terus. Kalau nggak ceramah zikir, sekali dulu baca Quran, baca apa aja. Pantas beliau masih tidur, tamunya itu udah berjejer ke sana. Habis sholat subuh itu tidur dia. Saya pijat. Itu tamunya sebelum, biasanya beliau itu bangun jam 8, setengah 9. Tamunya itu antri, Bang. Ini satu masjid ini. Ini duit mau ngantri gitu maksudnya. Itu tahun 8, dari 87 sampai 90 saya berkumpul sama beliau. Kenapa begitu? Al-Quran, orang yang dekat sama Allah. Dan belum nanti di akhirat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong keluarganya 10 orang yang mau masuk ke neraka, dimasukkan ke surga. Subhanallah, subhanallah. Ya. Jangan berhenti cintai Al-Quran. Tanamkan cinta Al-Quran. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Al-Quran, ajak suami dan anak cucu kita untuk cinta kepada Al-Quran. Ya. Saya kira itu. Ada lagi? Udah? Halo. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi manfaat dan barokah. Nanti belajar Quran kepada ibunda Ustazah Nana, beliau Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, barokah. Semuanya di sini ibu panjang umur, yang sehat, banyak umur yang taat ya Bu ya. Ajak keluarga kita mencintai Al-Quran. Ajak ya Bu, ajak ya Bu. Bahkan kalau nggak sempat ya kan, bapak, istri, anak, menantu, cucu sampaikan, ambil wudhu, cium Al-Quran ini cium. Kalau nggak sempat, kalau mau berangkat, cium. Wahai sayangku, wahai Al-Quran. Nanti bacanya habis maghrib. Sampai begitu, ulama-ulama kita mengajarkan begitu. Subhanallah, subhanallah. Habis itu kalau nyium anaknya, istrinya, suaminya, habis nyium Al-Quran. Ya. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan hidayah dari Allah datang kepada kita berupa kesehatan, panjang umur, barokah sampai rumah masing-masing, anak, menantu, istri, cucu, suami sehat semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.